Sahabat semua, 3 tahun terakhir ini saya mendalami salah satu cabang ilmu yang bisa membantu menyehatkan mental, menstabilkan emosi, meningkatkan produktivitas, menjalani hidup dengan tenang, membantu memaknai kehidupan lebih dalam sekaligus mengempower diri, dan ternyata juga mengasah aspek spiritualitas. Kira-kira menurut sahabat semua, cabang ilmu apakah itu? Apakah di antara Anda ada yang menjawab mindfulness? Ya, ilmu yang saya dalami serta saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah mindfulness. Bukan hanya dalam kehidupan pribadi, tetapi juga kami praktekkan dalam bisnis yang kami jalani. Ternyata, sudah lebih dari 2000 jurnal yang membahas mindfulness. Beberapa ahli sudah melakukan penelitian mindfulness. Mereka berasal dari berbagai kalangan, baik dari akademisi, praktisi kesehatan, psikolog, maupun ilmuwan lainnya. Beberapa contoh tokoh-tokoh yang melakukan penelitian tentang mindfulness antara lain ada Jon Kabat-Zinn, pendiri program Mindfulness Based Stress Reduction (MBCR) di University of Massachusetts Medical School. Ada juga Ellen Langer, ya, profesor psikologi di Harvard University yang mengkaji mindfulness dalam konteks psikologi sosial. Ada Richard Davidson, seorang profesor psikolog dan psikiatri di University of Wisconsin Medicine yang mengkaji mindfulness dalam konteks neuroscience. Ada pula Christine Neff, ya, seorang profesor psikologi di University of Texas at Austin, yang mengkaji mindfulness dalam konteks self-compassion. Ada pula Shauna Shapiro, profesor psikologi di Santa Clara University, yang mengkaji mindfulness dalam konteks kesehatan mental dan fisik. Secara umum, dari berbagai jurnal dan hasil penelitian yang dilakukan oleh pakarnya dapat disimpulkan beberapa hal. Yang pertama, mindfulness itu meningkatkan kesejahteraan mental ternyata. Loh kok bisa? Ya, penelitian telah menunjukkan bahwa mindfulness dapat membantu mengurangi respon psikologis terhadap stres, mengurangi kecemasan, dan memperbaiki kesejahteraan psikologi secara keseluruhan. Yang kedua, meningkatkan kesehatan fisik. Karena ternyata mindfulness dapat membantu mengurangi tekanan darah, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan mengurangi gejala penyakit kronis. Keren ya? Dan ketiga, meningkatkan konsentrasi dan kinerja. Ya, mindfulness ternyata dapat membantu meningkatkan konsentrasi dan kinerja dalam tugas-tugas yang membutuhkan perhatian dan fokus. Dan memang terbukti mindfulness bisa meningkatkan produktivitas. Silahkan baca jurnal-jurnalnya atau hasil penelitian berkaitan dengan mindfulness ini. Pertanyaannya, apa sih Pak mindfulness itu? Saya lebih senang menggunakan definisi yang disampaikan Harvard University, yaitu terletak kepada 2 kata, fokus dan aware. Dalam melakukan aktivitas, kita fokus dan aware atau menyadari penuh apa yang kita lakukan. Itu mindfulness. Dengan kata lain, hadir penuh dan sadar utuh. Kalau kita ketemu dengan orang, hadir penuh, sadar utuh, fokus, aware. Dalam bahasa agama, khusyuk. Kira-kira begitulah definisi mindfulness. Karena itulah untuk melatih fokus dan aware atau khusyuk, sebagian besar pakar mindfulness menggunakan olah nafas atau yang sering disebut mindful breathing. Menyadari udara yang dihirup dan udara yang dilepas. Menggunakan pernapasan perut atau pernapasan bayi
dihayati, dinikmati udara yang masuk ke dalam hidung, dan kemudian dikeluarkan lewat hidung. Ya. Cuman begitu hukum dasarnya atau latihan dasarnya. Sebagai orang yang dididik logis di S1 dan S2 IPB, pada awalnya saya mempertanyakan, apa sih manfaatnya mindful breathing? Lawang setiap hari kita bernafas. Namun setelah saya mempraktekkan berulang-ulang, saya baru menyadari bahwa ternyata dampaknya sangat luar biasa bagi kehidupan saya. Setelah mempraktekkan mindfulness. Dalam pekerjaan, setidaknya saya semakin produktif. Terbukti dengan berbagai karya baru yang saya hasilkan. Salah satunya ya audio ini. Ya, yang Anda dengar ini. Dulunya nggak ada. Ini rutin setiap pekan saya produksi audio ini. Ya. Institusi yang saya pimpin atau saya dampingi juga tumbuh pesat. Bahkan ada beberapa yang eksponensial tumbuhnya. Eksponensial itu berarti punya kekuatan 5-10 kali lipat. Ya, luar biasa bukan? Dan secara spiritual, saya lebih menikmati ibadah ritual saya dan juga ibadah sosial saya. Kangen untuk selalu bercengkerama dengan Sang Maha Kekasih melalui berbagai aktivitas yang saya jalani. Secara relasional atau hubungan saya dengan pasangan, putra-putri, saudara, sahabat, dan tim kerja itu semakin engage, ya, semakin harmonis, semakin respect dan trust dengan mereka semua. Dan kita pun trust each other, ya, trust satu dengan yang lain setelah kami mempraktekkan bareng-bareng mindfulness. Dan secara emosional, saya merasa emosi yang ada di dalam diri saya didominasi oleh 3 emosi, yaitu cinta, syukur, dan maaf. Dengan 3 emosi positif ini, saya merasa lebih bahagia. Saya merasa lebih ayem, lebih tenang, lebih care, lebih acceptance atas berbagai kejadian yang tidak sesuai dengan harapan. Dan andai saja saya boleh memaksa, maka saya akan memaksa sahabat semua untuk ikut mindfulness. Tetapi bukan sembarang mindfulness. Namun mindfulness yang menghadirkan Sang Maha Kekasih, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam setiap prosesnya. Karena kalau tidak, kita bisa tersesat nantinya. Jadi mindfulness ternyata terbukti, ya, menstabilkan emosi, ternyata terbukti meningkatkan produktivitas, menyehatkan fisik kita juga, ya, psikis kita juga jadi sehat gitu. Dan itu sangat kita butuhkan di era perubahan yang luar biasa seperti saat ini. Semakin mindful Anda, semakin sehat mental Anda. Maka yuk kita terapkan mindful dalam kehidupan sehari-hari. Ibadah jadi khusyuk, hubungan dengan sesama jadi lebih baik, makin produktif, dan emosinya semakin stabil, tidak labil, apalagi baperan. Mindfulness membantu mempercepat kesuksesan, kebahagiaan, dan kenikmatan hidup kita. Mau? Selamat menerapkan mindfulness dalam kehidupan sehari-hari. Dan silahkan belajar ke ahlinya, ahli mindfulness yang menghadirkan Sang Maha Kekasih dalam latihan-latihannya, dalam praktek-prakteknya. Insya Allah, maknyes.